Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama gue Ega Pertama. Tentunya di channelku ini Ega Pertama Official. Nah, ini udah masuki bulan keberapa aku bikin konten, aku nggak menghitung, tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Dan masih alhamdulillah aja aku masih bikin konten sampai detik ini dan masih diberikan kesempatan untuk selalu bikin konten dan menghibur kalian. Dan ya, kali ini aku akan membahas sesuatu yang menarik juga. Semoga pembahasan kali ini bisa kembalikan mood kalian lagi dan bisa kembali lagi tertawa bahagia tanpa memikirkan permasalahannya saat ini mungkin kalian sedang hadapi. Jadi enjoy aja terus, kita lanjut ke next video selanjutnya. Guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali bersama gue Ega Pratama tentunya ya di channelku ini. Dan ya, sebelum kita masuk ke inti video, seperti biasanya kita menyapa-nyapa dulu ke kalian. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu, semoga panjang umur dan semoga murah rezeki. Dan kali ini aku akan membahas sesuatu yang mungkin membuat kalian ingat tentang masa-masa indah kalian ataupun masa-masa bahagia kalian di saat sekarang kalian sedang menghadapi masa-masa sulit kalian karena kalian lupa bagaimana caranya untuk bahagia dan tertawa lepas gitu ya. Jadi ya, langsung aja pembahasan kali ini tentang kapan kamu terakhir tertawa lepas. Ya, ketika seseorang memiliki sesuatu dalam pikirannya bahkan melebihi kapasitas manusiawinya, mereka cenderung akan berlebihan bertindak sesuai ego mereka. Mereka akan cenderung lebih ke bagaimana cara memikirkan sesuatu halnya dengan cara manusiawi mereka, dan mereka lupa bagaimana mereka harusnya seperti itu. Dan ya, kita sebenarnya sudah diajari, tapi terkadang kita lebih memilih cara manusia kita daripada apa yang kita sudah dapatkan. Tentu saja kita lupa bagaimana cara memakainya, tapi itu tidak masalah. Dan melupakan beban ketika kita terlalu sombong menggunakan cara manusiawinya, kita lupa bahwa kita memiliki kapasitas yang sebenarnya harus kita harus kita kurangi dalam segi pemikiran agar tawa lepas itu benar-benar ada. Dan membahas kapan kamu terakhir tertawa merupakan pembahasan menurut aku sangat berat, karena di pembahasan kali ini aku tidak bisa mengambil positif dan negatifnya, melainkan aku akan mengutarakan pendapat aku. Ketika kamu masih saja menyimpan rasa sakit, masih saja menyimpan rasa benar-benar berat di dalam pikiran kamu benar-benar harus lepas. Karena yang akan terjadi kamu akan selalu memikirkan permasalahan yang mungkin harusnya terlewati, dan kamu akan selalu mengingat-ingat masalah yang benar-benar sudah terlewati ya. Dan bagaimana bang caranya untuk membalikan canda tawa yang lepas? Cobalah sejenak kamu tuangkan semua permasalahan kamu di dalam sujud kamu. Cobalah sejenak tuangkan semua cerita keluh kesah kamu di dalam ibadah kamu, sholat kamu, ataupun ibadah kamu yang lainnya, yang beragama lainnya. Jadi ya, jangan pernah menggunakan cara manusia ketika cara manusia selalu saja mentok, selalu saja tidak pernah kepikiran ataupun bagaimana caranya. Jangan pernah menggunakan cara manusia. Sekali-kali kamu gunakan cara yang benar-benar langsung kepada Tuhan kamu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, seenggaknya kalian bisa tenang meskipun permasalahannya belum selesai, karena yang dibutuhkan kan ketenangan, bukan hasil dari permasalahan itu tersendiri ya. Dan ya, masih banyak manusia yang berpikir bahwa kita bisa menyelesaikan masalah sendiri. Kita bisa. Nah, sehingga kita melupakan bagaimana cara alamiah untuk kita bisa curhat langsung dan bisa menyelesaikan masalah dengan cepat ya. Cara selanjutnya yang efektif menurut aku adalah gunakan sifat kekanak-kanakan kalian. Ya, ketika kita sudah capek dengan sifat kedewasaan kita, karena mungkin ya, dewasa menurut orang-orang di luar sana yang sampai detik ini masih memikirkan permasalahan adalah dewasa memaksa ya. Menurut aku, kedewasaan adalah menjadi diri kalian sendiri. Kalian tidak perlu membohongi diri kalian sendiri. Kalian tidak perlu menekan apa yang harusnya tidak ditekan. Maksudnya apa bang? Menekannya apa yang harus tidak ditekan adalah kejujuran kalian. Aku melihat di tahun 2024 ini, bahkan di tahun-tahun sebelumnya, kejujuran itu sangat sulit didapatkan, sangat sulit diutarakan, sangat sulit untuk kita benar-benar jujur, karena mungkin
kita masih menganggap bahwa apa yang kita punya adalah milik kita. Kita masih menganggap bahwa rezeki yang kita dapatkan itu karena manusia. Ya, kita masih menganggap bahwa ikatan sesungguhnya adalah ikatan kita dengan manusia. Itu yang kita anggap sekarang. Jadi ya, yang kita harus gunakan adalah cara anak-anak. Coba lihat ke anak-anak kecil. Coba lihat flashback ke masa lalu kalian. Coba lihat bahwa kalian tuh bahagia di masa lalu kalian. Kalian hanya bermodalan bermain batu bata, dilobangin seperti kompor, masak-masakan, main kelereng, main gundum, main lompat tali. Itu saja bisa bikin kamu bahagia. Dan kedewasaan kita selalu membuat hal yang berbeda menjadi bahagia. Aku berpikir bahwa kedewasaan adalah tempat untuk seharusnya kedewasaan ini adalah tempat untuk kita bisa menata kehidupan, bukan memikirkan beban masalah. Dan untuk bahagia pun dewasa adalah caranya sebenarnya harusnya sesimpel mungkin. Kita hanya ngopi, nongkrong, cerita itu bisa membuat bahagia. Tapi sekarang aku merasa bahwa kebahagiaan kedewasaan adalah tujuan, dimana kita harus ke suatu tempat agar bisa bahagia, dimana kita benar-benar harus bisa mencapai sesuatu target yang kita inginkan baru kita bahagia. Dan toh nanti kita gak akan pernah bahagia lama, itu pun hanya sejenak gitu loh. Tapi ya itulah membuat target di diri kita sendiri yang memaksa kita untuk bahagia itu ya. Terus Bang, apakah Sagittarius selalu saja bisa bangkit dalam setiap dukanya dan bisa kembali tertawa lepas? Itu tergantung ya guys, kembali lagi tergantung individu manusianya masing-masing. Karena menurut aku, kalau aku berpendapat seperti ini, belum tentu orang itu berpendapat seperti ini juga. Tapi aku mengutarakan pendapat aku, Sagittarius bisa tertawa lepas ketika dia diberi kebebasan. Seperti biasanya, Sagittarius merupakan zodiak yang paling bebas. Karena kebebasan berekspresi, kebebasan emosi, dan kebebasan mengutarakan pendapat itu yang ingin dibentuk oleh Sagittarius. Karena disitulah Sagittarius tahu bagaimana dia melakukan kesalahan dan bagaimana dia harus benar-benar bisa introspeksi diri agar kesalahan itu tidak bisa terulang lagi ataupun tidak ingin terulang lagi ya. Dan itu pun ya karena individu manusianya masing-masing, tidak semua orang sama. Bahkan ketika aku berpendapat bahwa ya bisa dibilang Sagittarius tipikal zodiak yang yang harusnya bisa menggunakan imajinasinya melupakan permasalahan, tapi itu tidak mungkin di saat sudah berumur karena mereka cenderung tertekan oleh tanggung jawab dan tertekan oleh kebutuhan-kebutuhan yang seharusnya dia bisa mencukupi, tapi dia ingin melebihi kapasitasnya. Ketika kita ingin melebihi kapasitas, disitulah tekanan yang akan kita dapatkan. Jadi kalau kita tidak ingin mendapatkan tekanan, jadi maksudnya manfaatkan apa yang kita punya saja, tidak perlu melebihi kapasitas. Karena yang membuat kita kepikiran adalah kapasitas yang kita takar dalam diri kita, takar dalam tujuan kita dan mindset kita, sehingga kapasitas itu melebihi batas dan kita menjadi beban lah. Terus aku pernah dicurhatin sama teman aku, kenapa sih hidup itu terasa berat? Kenapa sih manusia diciptakan memiliki tujuan? Aku jawab, hidup itu tidak akan berat ketika kamu tidak memiliki tujuan. Hidup tidak akan berat ketika kamu tidak memiliki tujuan. Tujuan kamu fokus ke agama, fokus ke ibadah. Itu. Karena menurut aku tujuan manusia di dunia ini ketika kita mengejar sesuatu, apalagi uang, materi dan lain sebagainya, itu hanya sementara. Aku melihat rumah-rumah mewah, rumah-rumah yang mungkin sudah jadi banyak terbengkalai. Karena apa? Karena dulu mereka menggebu-gebu ingin memiliki rumah indah, ingin rumah bagus, dan mereka lupa bahwa itu semua akan ditinggal. Dan alhasil apa? Ya bener ditinggal. Banyak rumah-rumah terbengkalai, rumah-rumah kosong, rumah-rumah angker, bahkan sampai ada viral rumah kosong yang tidak dipenghuni. Terus ada salah satu kreator ataupun beberapa kreator yang membikinkan konten horor di rumah itu dan pemilik rumah tidak terima. Harusnya pemilik rumah pun berpikir kalau rumah itu sudah tidak ditempati, setidaknya dibersihkan. Agar apa? Agar terlihat bahwa rumah itu masih hidup. Jadi pemilik rumah itu beralasan rumah itu untuk dijual, dan ketika dibikinkan konten horor, rumah itu tidak akan pernah laku karena image-nya sudah buruk.
Yang salah itu Anda kenapa tidak merawat rumah itu gitu ya. Agar orang itu tertarik, agar orang lain yang ingin membeli tertarik rumah itu benar-benar masih terawat dan terjaga. Itulah manusia ketika ingin mendapatkan lebih, dia kadang lupa tentang apa yang harus dilakukan. Dia hanya melihat hasil tanpa prosesnya. Oke? Mungkin cukup sekian dulu video kali ini untuk pesan kali ini, untuk cerita kali ini. Thank you untuk kalian semua yang sudah nonton. Thank you untuk kalian semua yang sudah like, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi di next video selanjutnya. Yang pertama di sini undur diri. Aku minta maaf jika ada salah kata, kalimat, perbuatan ataupun hal-hal yang membingungkan menurut kalian. Aku minta maaf ya. Semoga kalian paham dengan isi konten aku. Kita jumpa lagi di next video selanjutnya. Yang pertama di sini undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.